Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Abdul Zaini dengan NIM 2403003 Di sini saya akan menjelaskan simulasi susunan rangkaian penyara dan dioda setengah gelombang, gelombang penuh tanpa filter, dan gelombang penuh dengan filter dan CT dilengkapi analisa rangkaian dengan input IV, tegangan output, dan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu rangkaian analisis setengah gelombang. Di sini ada beberapa komponen, yaitu sumber AC 14 volt, terus selanjutnya ada transformator, fungsinya itu menurunkan atau menaikkan tegangan AC, terus ada dioda berfungsi sebagai penyaras setengah gelombang, terus ada resistor sebesar 1000 ohm sebagai beban untuk melihat output, terus ada osiloskop, fungsinya itu menampilkan bentuk gelombang input dan output. Terus prinsip kerja rangkaian ini adalah penyaras setengah gelombang yang hanya melewatkan setengah siklus positif dari sinyal AC dan memblokir setengah siklus negatif. Saat siklus positif AC, dioda D1 dalam kondisi forward bias, terus arus mengalir melalui D1 dan R1 menghasilkan tegangan pada R1. Output mengikuti setengah bagian positif dari input. Terus yaitu saat siklus negatif AC, dioda D1 dalam kondisi reverse bias, tidak ada arus yang mengalir ke R1, output menjadi 0 volt atau ground level pada bagian negatif siklus AC. Terus analisis tegangan input dan output. Tegangan output diketahui yaitu 20 volt AC. Terus tegangan puncak VV yaitu cara menghitungnya VV sama dengan Vrms dikali akar 2 sama dengan 20 volt dikali 1,414 sama dengan 28,28 volt. Terus tegangan puncak positif dan negatif berarti plus min 28,28 volt. Terus B, tegangan output DC, tegangan hanya setengah gelombang positif yang dilewatkan. Amplitudo output Vout VV dikurangi VD dengan VD yaitu dengan VD 0,7 volt, drop dioda 1N4002, maka Vout sama dengan 28,28 volt dikurangi 0,7 volt, berarti sama dengan 27,58 volt. Tegangan DC rata-rata setelah penyara tanpa filter. Rumusnya VDC sama dengan VV dibagi V sama dengan 28,8 dibagi V, berarti sama dengan 9 volt. Terus VIV, peak inverse voltage pada dioda, adalah tegangan maksimum terbalik yang diterima dioda selama siklus negatif. VIV VV 28,28 volt, dioda 1N4002. Memiliki rating VIV 100 volt sehingga aman digunakan. Terus selanjutnya yaitu analisis hasil osiloskop. Gelombang kuning yang atas adalah tegangan input AC sebelum penyarahan. Nilai puncak yaitu 9,95 volt. Ini mendekati 10 volt yang sesuai dengan parameter yang diberikan. Bentuknya sinusoidal penuh karena berasal dari sumber AC. Terus gelombang biru yang bawah, tegangan output setelah penyarahan. Nilai puncaknya yaitu 13,32 volt. Dan yang di bawahnya yaitu berarti 6,23 volt. Menunjukkan bahwa penyarahan tidak sempurna, masih ada bagian negatif. Kemungkinan besar ini adalah penyaras setengah gelombang. Selanjutnya yaitu ada gelombang penuh non filter.
gambar ini memiliki trafo, yaitu sama fungsinya menurunkan tegangan AC dari sumber utama, terus jembatan dioda mengubah AC menjadi DC, terus beban resistor senilai 10.000 ohm sebagai beban keluaran, terus ada osiloskop, fungsinya sama yaitu menampilkan bentuk gelombang sebelum dan sesudah penyiaran. Prinsip kerja rangkaiannya yaitu tegangan AC 7,14 volt RMS dari trafo masuk ke dalam jembatan dioda. Jembatan dioda mengarahkan tegangan AC menjadi DC, berdenyut dengan membalik polaritas tengah gelombang negatif. Karena tidak ada kapasitor filter, hasil keluaran masih berupa gelombang DC. R1 memastikan adanya arus yang mengalir dalam rangkaian. Terus ada tegangan input, diketahui bahwa tegangan input bernilai 10 volt, yang di sini 10 volt, dengan frekuensi 5 Hz. Tegangan RMS dihitung dengan Vrms, V peak dibagi akar 2 sama dengan 10 volt dibagi 1,414 sama dengan 7,07 volt. Dari simulasi, tegangan input terbaca 7,14 volt AC, mendekati hasil teori. Tegangan output dihitung dengan rumus VDC Vm dikurangi 2 Vd, di mana Vm-nya 10 volt, Vd-nya 0,7 volt. Terus karena ada 2 dioda aktif dalam setiap siklus, sehingga total drop-nya yaitu 2 dikali 0,7 sama dengan 12 volt. VDC 10 volt dikurangi 1,4 volt sama dengan 8,6 volt. Namun karena tidak ada kapasitor filter, tegangan output tetap berdenyut. Nilai rata-rata bisa dihitung dengan VDC 0,9 dikali Vrms sama dengan 0,9 dikali 7,07 volt sama dengan 6,36 volt. Terus ada VIP, peak inverse voltage, adalah tegangan maksimum yang harus ditahan oleh masing-masing dioda dalam setiap kondisi reverse bias untuk jembatan dioda. Rumusnya yaitu VIP sama dengan 2 dikali Vm sama dengan 2 dikali 10, berarti sama dengan 20 volt. Terus ada analisis osiloskop, yaitu gelombang kuning, input AC dari trafo, tegangan bolak-balik AC dengan amplitudo 5 volt puncaknya. Terus ada gelombang biru, bentuknya DC, menunjukkan bahwa rangkaian menggunakan penyara gelombang penuh atau full wave rectifier. Tidak ada bagian negatif, tapi masih memiliki riak besar. Terus ada tegangan puncaknya, yaitu 3,51 volt. Selanjutnya ada gelombang penuh dengan filter, terdiri dari komponennya yaitu trafo, menurunkan atau menaikkan tegangan AC, terus outputnya berupa tegangan AC dengan nilai tertentu, terus ada jembatan dioda, berfungsi sebagai penyara gelombang penuh dengan 4 dioda, terus ada kapasitor sebesar 50 mF, berfungsi sebagai filter untuk mengurangi ripple, sehingga tegangan lebih stabil. Terus ada resistor sebesar 2,2 k ohm, berfungsi sebagai beban untuk mensimulasikan konsumsi daya oleh perangkat. Terus ada analisa tegangan dan VIP. Dari gambar trafo menerima 15 volt AC input, terus outputnya terukur 10,7 volt. Terus tegangan peak dihitung dengan rumus Vrms dikali akar 2 sama dengan 10,7 volt dikali 1,414 sama dengan 15,12 volt. Terus ada VIP-nya 2 dikali VP 2 dikali 15,12 volt sama dengan 30,24 volt. Terus ada tegangan output adalah tegangan jatuh pada jembatan dioda
sekitar 1,4 volt untuk 2 dioda yang aktif dalam satu waktu. Terus VDC sama dengan 15,12 volt dikurangi 1,4 volt, yaitu 13,72 volt. Namun, setelah melewati kapasitor filter, tegangan bisa naik mendekati 15 volt karena filter menyimpan energi dan mengurangi ripple. Terus hasil analisis osiloskopnya yaitu karakteristik sinyal yang kuning, bentuk gelombangnya sinusoidal penuh, menunjukkan bahwa sinyal ini berasal dari sumber AC sebelum disearahkan. Terus amplitude puncaknya yaitu 7,52 volt. Terus ada sinyal yang biru berbentuk setengah sinusoidal tanpa menunjukkan bahwa sinyal ini telah melalui penyiaran setengah gelombang atau filter tertentu. Nilai puncaknya yaitu 2,80 volt. Ini menunjukkan penurunan tegangan akibat penyerahan dan tegangan drop pada dioda. Terdapat ripple voltage yang berarti sinyal belum sepenuhnya rata. Hal ini bisa terjadi karena kapasitor filter yang kurang besar atau beban yang cukup tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.